Salam jumpa saudara-saudari seiman, salam jumpa dalam media katekese digital ini. Hari ini kita merenungkan Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, bercerita tentang 3 wanita yang pergi ke kubur Yesus dini hari. Nah, saya mau mengangkat tema perempuan yang katanya lemah, tapi sebenarnya perkasa. Saya ingat di paroki saya dulu ada seorang ibu dengan 2 anaknya. Dia berjuang, suami meninggalkan dia, tapi ibu ini berjuang membesarkan anak-anaknya. Anak-anaknya itu dia sekolahkan, dan juga di samping itu ibu ini sangat aktif dalam gereja. Dia juga bagian ataupun pengurus dari organisasi wanita yang kalau di Indonesia kita sebut WKRI. Nah, dia mengabdi bagi keluarganya, 2 anaknya. Dia juga memberikan perhatian pelayanan dalam gereja dan juga masyarakat. Nah, ini adalah salah satu wanita yang ada di sekitar kita yang begitu berjuang ya dalam kehidupannya itu. Nah, kita juga bisa melihat ibu-ibu usia lanjut itu yang masih terus bekerja membanting tulang karena kemiskinannya atau karena mereka tidak diperhatikan lagi oleh keluarganya karena memang mungkin tidak berarti lagi bagi mereka. Anak-anak sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing, meninggalkan orang tuanya, tapi orang tuanya tetap bekerja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekarang ini banyak perempuan juga menjadi korban. Ya, banyak perempuan menjadi korban dalam masa pandemi ini. Seperti perempuan mengalami kekerasan di dalam rumahnya sendiri. Ya. Perempuan yang ditinggalkan pasangannya, perempuan yang kehilangan pekerjaannya tetapi tetap mendidik anak-anaknya, perempuan yang secara gender itu dilecehkan, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini nasib sebagai perempuan? Nah, pasti itu bukan nasib. Ya, itu pasti bukan nasib. Karena apa? Karena Tuhan Allah tidak pernah menginginkan apalagi menentukan perempuan untuk hidup menderita. Tidak. Perempuan diciptakan bukan untuk menderita, tetapi untuk mendampingi laki-laki yang kelak menjadi pasangan hidupnya. Saudara-saudari, kita merayakan Paskah dengan sukacita. Walau Paskah tahun ini masih dihantui virus corona, namun itu tidak boleh menghalangi kita untuk bersukacita merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membangkitkan manusia yang lemah, manusia yang susah, manusia yang miskin, manusia yang takut, ragu, manusia yang tertindas dan menderita. Dan kaum perempuan tergolong pada manusia yang lemah, susah, miskin, takut, ragu, tertindas, dan menderita. Kaum perempuan adalah kaum tak bersuara, tapi pejuang kehidupan. Bersama dengan kaum perempuan yang mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan inilah, Paskah sungguh berarti bagi kaum perempuan. Paskah adalah jalan bagi kaum perempuan untuk berjuang dalam jalan Yesus dan bersama dengan Yesus. Sabda Yesus yang bangkit itu membangkitkan setiap orang yang hidupnya seperti mati dalam tanda kutip. Ya, tidak sanggup dan tidak berdaya sekalipun ada suara, ada kemampuan dan ada daya tapi takut.
atau bahkan ditakut-takuti oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh gerejanya, oleh apapun. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam Injil hari ini tentang kebangkitan Kristus yang diambil dari Injil Markus, ya, kaum perempuanlah yang sangat peduli tentang Yesus. Dan buahnya adalah mereka yang pertama mendapat kabar sukacita, yaitu kabar kebangkitan Yesus. Bahkan mereka menjadi pewarta Paskah kepada para rasul. Dengan ini, kaum perempuan bersuara dengan bebas dan merdeka. Ya. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi ragu, tidak lagi susah, tidak lagi tertindas, tidak lagi menderita. Mereka dapat mengalami hidup sukacita karena Yesus yang bangkit. Mereka dapat melihat cahaya masa depan karena Yesus yang bangkit. Saudara-saudari, khususnya para kaum perempuan yang merasa menderita, yang merasa susah, yang merasa takut, yang merasa miskin, tertindas, perlu belajar, berjuang, dan peduli. Hiduplah kembali, karena Paskah Yesus itu membangkitkan jati dirimu sebagai pejuang, pemelihara kehidupan itu sendiri. Nah, kita semua perlu belajar berjuang dan peduli dari tiap pribadi perempuan agar menjadi pewarta Paskah Yesus kepada semua. Paskah Yesus harus menghidupkan kembali semangat kita untuk jadi kuat. Paskah Yesus mengajak kita menghancurkan keraguan, kekhawatiran yang kita alami. Seberat apapun pergumulan hidup kita, kita tidak boleh takut dan ragu, bahkan menyerah. Tidak boleh. Paskah Yesus memberi kekuatan, pencerahan, sehingga kita dapat bangkit dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Maka Injil hari ini memberi kita daya untuk peduli kepada Tuhan, dan dengan itu kita menjadi kabar sukacita kepada setiap orang, karena Paskah Yesus itu memberikan kemerdekaan, kebebasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita berjuang, mari kita semakin semangat, mari kita semakin mencintai kehidupan. Semoga Paskah Yesus ini memberikan kita daya untuk terus berjuang. Bersama Yesus, kita bisa. Tuhan memberkatimu.